Ya, saya lanjutkan ya, maaf tadi ada panggilan dari anak saya yang ada di Bali. Saya teruskan ya. Tadi sampai mana? Sampai perlambang baik ya, perlambang indah dengan yang disukai. Yang ketiga ya, yang ketiga adalah testimoni. Dengan testimoni orang yang sudah pernah pengalaman di bidangnya ya. Misalnya apa? Testimoni bahwa oh ya Allah, sejak aku masuk Islam, misalnya mu'alaf ya, punya testimoni. Itu hati menjadi tenang ya kan? Terus bahagia, tidak pernah khawatir. Itu adalah testimoni mereka. Nah, kita gunakan untuk berdakwah. Misalnya apa? Ini dipanggil orangnya ya, coba Anda sampaikan bagaimana sebelum menjadi mu'alaf dan sesudah menjadi mu'alaf ya. Terus mereka ngomong bla bla bla. Nah, itu untuk berdakwah. Jadi orang yang mendengarkan itu akan tertarik menjadi mu'alaf, akan tertarik masuk Islam itu misalnya ya. Atau bahkan kita menggunakan orangnya itu tidak di situ, tidak kita panggil tapi kita ngomong ya. Misalnya apa? Itu di sana yang bernama Fatimah binti Ahmad itu misalnya ya, bukan Rasulullah tapi ya, bukan anak Rasulullah. Itu tadinya adalah menganut kepercayaan apa gitu ya, tapi setelah masuk Islam, masya Allah, sekarang sudah menjadi wanita solehah, istri solehah dan lain-lain ya, dan sukses, bahagia gitu ya, dan sebagainya. Itu namanya testimonial device. Jadi menggunakan testimoni untuk berpropaganda, untuk mengajak orang lain masuk Islam atau melaksanakan ajaran Islam ya. Itu misalnya apa, ini setelah saya pakai hijab gitu ya, biasanya kan gitu ya, orang-orang pada ngomong betul tenang sekarang. Karena apa? Karena merasa kemana-mana itu sudah tidak ada yang ganggu. Dulu ketika nggak pakai hijab kita dianggap perempuan murahan gitu ya, sering godain sama laki-laki dumbelang gitu ya. Tapi ketika saya sudah pakai hijab, itu sekarang saya jadi di mana-mana dihormati gitu misalnya. Ini kan testimoni namanya. Itu juga teori propaganda dari Dorothy Multigrave yang poin ketiga. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah transfer device ya. Transfer device itu apa? Yaitu memindahkan atau mempertautkan sesuatu yang digemari ya, sesuatu yang disukai, Anda transfer ya, namanya juga transfer device ya. Atau mempertautkan, menghubungkan sesuatu yang disukai dengan sesuatu yang lain dalam rangka untuk berdakwah ya. Misalnya apa? Misalnya ya itu tadi, misalnya ngomong apa? Coba Anda lihat ya, kalau orang yang sholat dengan yang tidak pasti lain. Dari segi apa? Cahaya wajahnya ya. Orang yang sholat pasti cahayanya cerah ya, pasti wajahnya bersinar ya. Tapi orang yang tidak sholat, coba Anda lihat, walaupun dia itu kulitnya putih, tetap saja putihnya putih beda ya, putih bedak, putih atau kulit asli putih, tapi tidak ada aura kecantikannya, aura air wudhunya tidak ada. Itu misalnya, itu kan mempertautkan atau menghubungkan ya sesuatu yang baik ya, yang disukai. Karena dan itu tidak bohong, betul. Memang kalau orang yang berwudu, yang banyak berwudu, itu nanti akhirnya juga wajahnya akan bercahaya, akan bersinar kan. Jadi kita tidak berbohong gitu ya. Memang betul keadaannya seperti itu ya. Nah, nanti itu seperti itu. Tapi ya nggak usah ya ngajak-ngajak temen, kamu sholat, kamu nggak sholat kan, kamu preman kan. Ini terus diajak temen yang satunya yang sholat, sini coba kita bandingkan wajahnya untuk berdakwah. Yang kok mangkel premane ya nempilingi, kecuali premane mau sendiri ya. Misalnya ada ya baikan, misalnya aku belum ngelakuin sholat tapi aku suka pada Islam dan aku mendukung supaya untuk contoh, silahkanlah wajahku dicontohin sama orang yang ahli ibadah, yang ahli sholat, ayo untuk berdakwah. Itu bagus malah ya kalau ada yang preman seperti itu misalnya. Nah itu kan mempertautkan yang baik ya, yaitu apa, antara cahaya aura kecantikan, aura cahaya wajah yang cerah dengan wudhu ya, baik sama baik, wudhu baik, cahaya kecantikan atau kegantengan ya, kekerenan juga baik itu ya. Itu yang ke berapa tadi? Yang ke
empat ya, transfer device, membinakan atau mempertautkan sesuatu yang digemarin. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah plain field device. Plain field device itu artinya apa? Yaitu memakai semboyan masyarakat atau memakai semboyan rakyat untuk menarik mereka mengikuti apa yang kita sampaikan ya. Kalau kita dai ya berarti untuk mengikuti dakwah kita. Nah, ini adalah misalnya ya, kalau di politik ya, kalau di politik itu ada istilahnya nih, apa ya, yang mengikuti semboyan rakyat ya, aku ge wong cilik gitu ya. Nah, kan pada wong cilik gitu ya, di itu kan sering ya di politik ya. Jadi ahli politiknya, politikusnya itu wis dadi gubernur ya, apa wis dadi presiden. Ngaku dheweke wong cilik, padahal presiden mbok pimpinan senegara, atau kalau dalam daerah kerajaan itu namanya raja, tapi ngaku sebagai wong cilik. Nah, karena apa? Ya ini metode propaganda dengan teori plain field device atau menggunakan semboyan rakyat untuk menarik mereka mengikuti apa yang kita dakwahkan. Kalau kita dakwah ya. Nah, kalau kita politisi ya untuk menarik mereka untuk mengikuti politik kita atau memilih calon ya, calon bupati apa calon apa pilpres ya, itu di politik. Nah, itu jadi menggunakan semboyan rakyat ini juga boleh ya. Ada yang kemudian semboyannya apalagi, nanti Anda cari ya, nanti saya tanya di di tesnya begitu ya. Biasanya butuhnya gitu ya, cari mengasih soal terus berikan contohnya. Jadi sampean dari sekarang sudah nyari contoh yang poin ini apa ya gitu. Jadi nanti kalau jawab itu sempurna ya, bagus. Jadi contohnya plain field device misalnya adalah dengan mengatakan semboyan ini ya untuk menarik apa gitu kan ya, muslim gitu ya. Ini karena dakwah, jadi adalah terkait dakwah ya, bukan yang terkait politik ya kan. Oke. Saya lanjutkan yang keenam. Yang keenam adalah teori Dorothy. Poin keenam mengatakan dengan card stacking device. Card kan kartu ya, stacking device ya, memutarbalikkan fakta. Nah, ini nggak boleh nih, kalau dalam dakwah ini nggak boleh ya. Jadi card stacking device itu teori propaganda dari Dorothy Multigrave yang ke-6. Tapi kalau untuk berdakwah tidak boleh, karena di sini adalah memutarbalikkan fakta, terutama adalah fakta buruk ya. Misalnya yang tadinya terdakwanya sana, terus kemudian yang terdakwanya sini, kemudian diputarbalikkan supaya yang menjadi terdakwa sana gitu ya. Biasanya politik kayak gitu ya kan. Nah, tapi kalau dakwah nggak boleh seperti itu. Nah ini contoh. Islam juga mengalami seperti itu ya. Misalnya apa? Teroris. Nah ini ya, label teroris itu label buruk ya untuk Islam. Name calling jeletaring name calling device, termasuk name calling device, yaitu label buruk pada umat Islam dengan dilabeli sebagai agama teroris ya. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang Eropa yang tidak suka kepada Islam, yang di situ berasal dari oknum-oknum Islam yang tidak begitu mengerti ajaran Islam. Jadi ngerti nih, ngebom non muslim juga termasuk dakwah, sehingga mereka menggunakan seperti itu. Lah maka kemudian label teroris ini digunakan oleh non muslim untuk melabeli umat Islam atau agama Islam. Padahal di agama Islam tidak ada ajaran teroris ya. Dan yang melakukan hal semacam itu ada beberapa individu saja atau kelompok, tapi mereka menggunakan label itu untuk propaganda bahwa Islam adalah teroris kan gitu ya. Nah, ini
bisa diputarbalikkan faktanya ya. Misalnya apa? Yaitu tadi ya, yang teroris itu sana gitu misalnya, yang biasanya yang muterbalikan yang melakukan ya, yang tukang ngebom itu mengatakan bahwa apa, polisi Indonesia adalah tohut kan itu ya, presiden adalah tohut gitu ya, karena bukan khalifah gitu ya, tidak islami itu misalnya. Itu kan namanya memutarbalikkan fakta ya kan. Yang mereka lakukan yang salah menjadi teror atau meneror bangsa, meneror masyarakat, meneror dunia, tapi mereka yang mengklaim orang lain sebagai tauhid. Nah ini namanya memutarbalikkan. Ini yang tidak boleh ya. Dalam dakwah tidak boleh seperti itu. Nah, yang baik itu ya jangan seperti itu. Jangan ngebom, jangan memutarbalikkan fakta. Dakwah dengan metode-metode lain kan banyak ya. Dan yang namanya tauhid itu tidak sesederhana itu ya. Juga yang namanya termasuk misalnya label teroris itu kita tidak terima, karena memang agama kita bukan teroris. Tapi mereka yang melabeli juga karena perilaku oknum-oknum di Islam juga. Nah ini jangan ya, jangan seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Yang ketujuh, poin yang ketujuh adalah bandwagon ya, atau bandwagon device ya, wagon ya, bandwagon. Wagon, band tahu Anda band sing beng gitu loh, yang apa, musik ya, musik band. Nah, maka di sini propaganda teori bandwagon device ini artinya adalah menggunakan alat ya atau media untuk menarik perhatian. Nah, alat yang dimaksud di sini semacam musik. Nah, terus juga slogan itu apa sih? Ya kayak semboyan ya, tapi ada slogannya. Misalnya apa? Slogannya di situ adalah apa ya? Mbok ana lindu ping pitu ya, aja ngasih. Dulu kan seperti itu ya, nenek moyang mbah-mbah kita ya. Mbok ana lindu ping pitu, sedina ping pitu, aja ngasih lepas sekang agama Islam gitu. Makanya slogan itu terus sampai ke anak cucunya ingat. Pokoknya mbok anak goyahan apa saja ada Islam diklaim teroris, Islam diburuk-burukan, Islam terus kemudian naudzubillah ya, ada ustadz yang kemudian berbuat mesum dan lain-lain. Pokoknya aja lepas sekang Islam. Karena apa? Hakikatnya itu yang salah bukan agamanya, bukan Islamnya, tapi oknumnya sendiri, ya kan? Nah, bahkan sekarang itu baru-baru ini ada katanya pengasuh pesantren ya di Jawa Barat, ya kan, yang melakukan tindakan kriminal atau apa ya namanya, ya menyimpang untuk santri-santrinya sampai 21 santri, bahkan sampai melahirkan, kan ada yang seperti itu. Nah ini pun ya, yang seriskan itu dan mengenaskan semacam itu sebenarnya kalau kita telusuri ya bukan pesantren ya, karena itu adalah school ya, jadi sekolah ya, sekolah yang berasrama itu kan ya, bukan pesantren kayak label kita pondok pesantren salafiyah gitu ya, yang betul-betul kiai. Tapi mereka adalah menggunakan asrama untuk melakukan memberikan pendidikan yang di situ ternyata ustadznya atau gurunya ya, guru ya, bukan ustadz. Walaupun sama artinya, bahasanya berbeda, tapi tetap kalau di Indonesia itu maknanya berbeda ya. Gurunya itu melakukan tindak-tindakan asusila terhadap muridnya. Naudzubillah, subhanallah. Itu adalah contoh slogan bahwa apapun yang terjadi jangan meninggalkan Islam. Artinya bahwa mbok ana lindu sedina ping pitu, aja ngasih meninggalkan Islam, atau aja ngasih ucul sekang Islam. Itu bisa untuk berdakwah, sehingga walaupun Islam dijelek-jelekan ya, walaupun ustadznya, kiainya dijelek-jelekan, atau bahkan memang ada yang jelek, tetap aja memegang agama Islam, tetap aja beragama Islam, karena hakikatnya yang salah bukan agama, tapi bukan agamanya, tapi oknumnya. Itu ya, itu yang ketujuh. Jadi itu adalah teori propaganda yang pertama, yang bernama teori Dorothy Multigrave. Ada 7 poin. Nah sekarang teori kedua. Nah teori kedua ya,
Teori kedua ini adalah teori yang pendapatnya dari orang Indonesia sendiri ya. Namanya Bapak Muchtar Lubis. Anda kalau saya dari dulu ngerti ini Muchtar Lubis ya. Anda nggak ngerti ya? Nggak tahu ya? Belum pernah ya? Belum pernah dengar ya. Kalau saya dengar karena saya itu dulu waktu sekolah dari SD itu sudah dikenalkan Muchtar Lubis itu tokoh apa ya. Kalau sekolah zaman sekarang kan nggak genah ya, anu LKS sana tapi mbuing sini apa malah keduren ya, ing sini kayak S3 wis anak teknik apa kayak pengolahan limbah apa bae semacam-macam ya, nganggone bahasa-bahasa ilmiah S3 lah tembe SD kelas 3 wis kayak S3 tapi ora sing paham ya, ora sing ngerti wong SD kelas 3 diwarai S3 melor paham ya. Nah, kalau saya zaman saya sekolah nggak seperti itu. Kelas telu ya diwarai sesuai uteknya kelas telu. Jadinya nyantol nang kene ya bener gitu kan. Nah, itu kritikan buat pendidikan di Indonesia memang sekarang runyam menurutku ya. Sudah maning abad milenium kita tambah ora genah mening ya. Jadi mohon maaf mungkin yang itu nggak suka juga nggak suka, tapi ini kan pendapat pribadi saya, jadi saya tidak salah, saya berpendapat selaku pribadi anak kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka aku mahasiswanya culunangan aku arep kuliah nang ndi ya kan. Anda kan sudah yang ini kan kuliah nang ndi sesenengmu lerep dadi apa kok ya. Jadi memang setiap perubahan itu menjadi aneh ketika baru berubah lah. Termasuk saya itu yang merasa aneh ada kampus Merdeka, aneh manajemennya, aneh metodenya, aneh juga kurikulumnya dan lain-lain ya. Nggak saya bahas. Nah sekarang kita membahas tentang teori kedua saja, teori dari Muchtar Lubis yang orang di sini dalam tulisannya yang berjudul Pers dan Wartawan. Jadi Muchtar Lubis ini adalah seorang sastrawan ya, seorang seniman budayawan juga seorang wartawan, makanya menulis tentang pers dan wartawan. Nah di tulisannya itu beliau menyampaikan juga ada 7 teori propaganda ya. Poin pertama yang disebut dengan memberi cap dengan kata-kata yang menimbulkan reaksi hebat. Sama lah ya kayak tadi jane ya, memberikan cap dengan kata-kata yang menimbulkan reaksi hebat. Nah ini saya contohkan ya. Saya contohkan yang Rasulullah misalnya. Rasulullah itu pernah memberikan cap begini, seandainya kaum Ansor masuk ke lubang tikus pun aku akan ikut. Ya ketika Rasulullah itu, kaum Ansor itu cemburu pada perlakuan Rasulullah kepada kaum Muhajirin. Karena apa? Yang baik-baik ke Rasulullah, yang menerima Rasulullah ya, yang membantu Rasulullah, yang mendanai Rasulullah untuk berdakwah sampai Islam besar kaum Ansor. Tapi ketika perang ada ghanimah, yang diberi banyak ghanimah kaum Muhajirin, sehingga kaum Ansor itu merasa, loh saya yang membela Rasulullah sampai harta benda lahir batin untuk Rasulullah kok tidak diberi ghanimah banyak, malah kaum Muhajirin, berarti kan orang Mekah ya, kaum Ansor itu orang Madinah ya, yang memusuhi terus, yang sampai mau membunuh kok malah diberi ghanimah banyak, kan gitu ya, cemburu gitu ya, atau iri ya. Rasulullah kemudian memberi label ini memberikan cap dengan mengatakan seandainya kaum Ansor masuk lubang tikus pun. Nah ini capnya ya, artinya itu kata-kata yang menimbulkan reaksi hebat. Masya Allah, kan kaum Ansor langsung menangis ya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kaum Ansor, sampai digambarkan oleh Rasulullah, kalaupun kaum Ansor masuk lubang tikus kan kecil banget ya. Nah itu Rasulullah mau ikut. Itu adalah merupakan cap, kata-kata yang di situ, kata-kata yang kalau kita sampaikan itu semacam kayak stempel atau kayak label ya, kayak cap yang di situ bisa menimbulkan reaksi hebat. Kaum Ansor kan langsung menangis, ya Allah, ternyata Rasulullah itu lebih cinta, lebih sayang ke kita ya. Ternyata ghanimah yang diberikan kepada kaum Muhajirin yang lebih banyak bukan berarti Rasulullah lebih mencintai kaum Muhajirin daripada Ansor, daripada kita, tetapi justru
mereka diberikan lebih banyak karena mereka itu masih mu'alaf, imannya masih tidak sekuat imannya orang Ansor ya, dari dulu memusuhi Rasulullah, meskipun mereka adalah tanah airnya Rasulullah di Mekah ya. Nah, terus kemudian juga saudara-saudaranya Rasulullah, di situ ada pamannya, ada bibinya, kan begitu ya. Tapi imannya tidak sekuat orang Ansur yang orang lain ya, yang negara lain, kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah dengan kata-kata mentereng untuk diri sendiri. Kalau tadi kan cap baik ya, yang menimbulkan reaksi hebat ya, kata-kata dengan cap kata-kata yang baik yang menimbulkan reaksi hebat. Nah, sekarang menimbulkan label mentereng. Mentereng itu bahasa dulu, kalau zaman dulu itu mentereng itu, kalau kita katakan zaman sekarang mungkin bisa saya sampaikan keren ya. Menggunakan kata-kata yang mentereng itu bahasa orang zaman dulu, jadul mentereng. Kalau bahasa kita ya keren lah ya. Menggunakan kata-kata keren untuk diri sendiri. Misalnya apa? Ya, zaman dulu itu ada istilah Ustadz Gaul, ya kan? Siapa? UJ ya, yang sudah meninggal dunia. Itu kan label yang keren ya. Wah, ini Ustadz Gaul nih. Padahal apa? Ustadz kok suka gelewean gitu ya, kayak agak norak-norak sedikit atau gimana ya, kayaknya nggak itu banget lah, nggak saklek banget. Nah, tapi supaya mereka itu tertarik, supaya mereka tidak merendahkan, maka labelnya mentereng, Ustadz Gaul gitu ya, kan gitu. Nah, kalau yang lainnya juga bisa ya. Anda misalnya ya nanti jadi Ustadz apa, misalnya Anda pakai apa ya, kalau punya apalah kelebihan apa lah, itu kelebihan itu Anda gunakan sebagai label kata-kata yang mentereng untuk diri sendiri, boleh ya. Nanti Ustadz apa misalnya ya, Ustadz keren gitu misalnya ya. Ustadz keren ya, tapi harus penampilannya harus keren terus ya, ben ora keton baku jenenge Ustadz keren malah ora keren ya. Atau senggawe nganggo istilah sing tidak mentereng, yaitu Ustadz jadul gitu ya, mendiarani jadul kan gitu ya. Nah, kalau saya labelnya, saya ngasih label diri sendiri adalah inti apa, dai segala zaman. Kenapa saya menggunakan itu? Karena saya itu menggunakannya itu karena saya itu mengalami berbagai zaman ya, zaman ceramah biasa, zaman jadul saya ngalami, zaman modern yang pakai bangsane wayang-wayang itu untuk ceramah saya ngalami. Lah sekarang zaman milenial, zaman digital juga saya berdakwah dengan digital. Makanya saya adalah dai segala zaman untuk diriku sendiri ya. Saya melabeli label keren saya ya, dai ya segala zaman. Jadi boleh ditulis kayak gitu ya, dai segala zaman, bodoh ngono ya. Asal aja zaman akhir orang masuk nah aku, karena aku belum setuju kalau ini zaman akhir ya. Orang ngerti kiamat